Al-Fatih, sang penakluk kota Konstantinopel. Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Khalifah Daulah Utsmani yang sekarang nama negaranya adalah Turki yang beribu kota di Istanbul. Kota Konstantinopel ditaklukkan oleh Al-Fatih pada saat di bawah kekuasaan Romawi Timur. Kota Konstantinopel menjadi primadona Romawi Timur karena letaknya yang strategis, pusat perdagangan, pusat ekonomi, sehingga kota Konstantinopel menjadi inceran para khalifah sebelumnya. Jadi bukan hanya diinginkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, tetapi sudah diinginkan di eranya Khulafaur Rasyidin, Daulah Umayyah, dan Daulah Abbasiyah. Namun baru bisa ditembus di eranya Sultan Muhammad Al-Fatih, karena pada saat itu Rasul bersabda bahwa kota Konstantinopel akan ditaklukkan oleh sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik tentara. Ayahnya bernama Murad II. Beliau adalah orang yang sangat disegani, orang yang sangat ditakuti oleh orang-orang Eropa, karena pada masanya kota Konstantinopel, karena pada masanya Sultan Murad II memperluas wilayahnya ke Eropa menuju Balkan yang sekarang nama negaranya adalah Yugoslavia. Yugoslavia adalah salah satu negara bekas dari Turki Utsmani. Sultan Murad II sangat mementingkan pendidikan Al-Fatih, sehingga beliau menunjuk dua ulama besar pada saat itu, yaitu Syekh Ahsanuddin dan Syekh Ahmad Qur'ani. Dua ulama ini membimbing Al-Fatih sejak muda, sekaligus menjadi mentor dalam segala aspek, terutama keteladanannya dalam memimpin, keteladanannya dalam amal soleh, keteladanannya dalam akhlak, keteladanannya dalam adab. Karena dalam hal ini Sultan Murad II memiliki keterbatasan dalam mendidik secara personal, sehingga Sultan Murad II menunjuk dua ulama tersebut untuk mendidik Al-Fatih. Nah, dalam hal ini bisa kita ambil hikmahnya, bahwa yang pertama, orang tua yang sangat care, orang tua yang sangat peduli terhadap pendidikan anaknya, meskipun pada saat itu Sultan Murad II disibukkan memimpin negara, disibukkan jihad fisabilillah, tapi beliau tetap mempertanggungjawabkan pendidikan Al-Fatih. Yang kedua, Sultan Muhammad Al-Fatih terkenal dengan kecerdasannya, kecerdasannya yang sangat luar biasa, karena pada saat itu banyak sekali strategi yang dilakukan oleh Al-Fatih hingga bisa menembus benteng Konstantinopel. Dan dalam hal ini bisa diambil pembelajaran bahwa dengan mengembangkan kecerdasan dan semangat belajar, sehingga kita menjadi seorang yang bermanfaat untuk kedepannya. Yang ketiga, Sultan Muhammad Al-Fatih terkenal dengan orang yang rajin beribadah. Pada hari terakhir pertempuran itu beliau melaksanakan sholat berjamaah dengan pasukannya, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, Sultan Muhammad Al-Fatih terkenal dengan keberaniannya dalam menaklukkan kota Konstantinopel. Yang kelima, Sultan Muhammad Al-Fatih terkenal dengan kesabarannya, karena dalam menaklukkan kota Konstantinopel itu bukan hanya 1 hari saja, melainkan 50 hari 50 malam. Walaupun pada saat itu banyak sekali kegagalan yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, bahkan pasukannya sudah banyak yang bergugur, tidak membuat Al-Fatih mundur, tetapi beliau tetap mencari cara bagaimana bisa menembus benteng kota Konstantinopel. Dan yang terakhir, Sultan Muhammad Al-Fatih terkenal dengan
kepemimpinannya yang adil, karena banyak sekali tokoh yang mengatakan bahwa di era Al-Fatih itu banyak pemimpin non-Islam dihormati, kemudian tidak ada diskriminasi di kalangan orang-orang non-Islam. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.